Ada seorang syekh namanya Syekh Abdullah Al-Masri. Seorang Mesir yang luar biasa, alim, beliau alim itu. Syekh Abdullah Al-Masri mulai kecil di pondok ini rajin sekali. Setelah rajin di pondok, mulai masa muda sampai menjadi guru-guru. Di sini juga banyak kan, ya. Yang setengah alumni sudah menjadi guru kan banyak. Pada umumnya seperti gitu. Nah, setelah beliau keluar dari pesantren, rajinnya luar biasa. Beliau itu mengajar di masjid-masjid, berdakwah di tengah masyarakat. Ya dengan ilmunya itu. Ilmu kitab lah. Sudah. Tatkala semakin tua, dewasa, ya 40 tahun, 50 tahun, akhirnya berubah ini. Karena saya juga mempunyai pengalaman sedikit berubah. Berubah apa? Masyarakat itu tidak tanya ilmu. Masyarakat tidak tanya ilmu, tidak tanya hukum. Masyarakat ngundang itu malah undang nikah, suruh ngaketkan, gitu Pak. Ya. Dan wali santri ini tidak juga tanya ilmu ini hukumnya apa, enggak. Bahkan santri tidak tanya ini tajwidnya bagaimana, enggak. Justru anak saya nakal harus saya apakan. Akhirnya kitab-kitab yang kita pelajari di Mekah dan Madinah dulu kayaknya hilang Pak di sini Pak. Kenapa kok hilang? Sudah tidak buka kitab lagi. Diundang sana, diundang sini, diundang sana, diundang sini. Betul gitu? Umumnya saya yakin para kiai juga mengalami yang sama. Gitu Raya? Betul Raya? Untung-untung orang semacam saya kalau masih mau buka kitab itu untung-untungan Pak. Asli ini pengalaman pribadi. Demikian juga dengan Syekh Abdullah Al-Masri radhiyallahu taala anhu. Pada umur kesekian, sekitar 50 tahun kanan kiri, akhirnya beliau itu diminta untuk menyelesaikan masalah. Ada orang hutang, caranya gimana bayar. Ya, ada orang bertengkar, bagian mengislahkan. Begitu dan seterusnya. Walaupun beliau masih mengajar beberapa kitab-kitab di beberapa masjid begitu. Ringkas cerita Bapak-bapak, tatkala menginjak usia 60 tahun, beliau itu membuka kitab-kitab tasawuf seperti kitab Karomatul Aulia. Kitab apa? Karomatul Aulia. Beliau membaca beberapa riwayat para wali. Ada seorang yang diangkat menjadi wali itu karena ahli puasa. Begitu. Puasa terus. Kecuali hari-hari yang diharamkan oleh syariat. Ada lagi yang zikir kepada Allah, tiada henti-hentinya. Ada lagi yang sholat malam sampai 100 rakaat. Dan banyak lagi. Pada usia 60 tahun, Syekh Abdullah Masri itu berpikir, lah iya, saya ini mulai kecil, pegangan saya itu buku atau kitab. Begitu. Buku atau kitab. Begitu saya keluar dari pesantren, saya mengajar. Begitu ada tua sedikit, saya ini dibutuhkan masyarakat. Sudah nggak sempat yang namanya mutolaah, jangankan mutolaah, ya. Termasuk juga yang sunnah-sunnah itu kadang-kadang ya lupa semua, aduh, kesana kesini itu. Sholat duha, ya kadang sholat kadang enggak karena diundang bepergian, ya. Kan begitu. Pokoknya macam-macam lah, yang ditinggalkan itu macam-macam. Beliau galau, hatinya galau. Katanya begini, sekarang usiaku sudah 60 tahun. Apakah aku akan ngurusi manusia saja? Tidakkah aku ingin mengurusi Allah? Maksudnya beribadah kepada Allah. Agar aku ikut apa ininya? Jalannya para wali-wali. Sebagaimana disebut dalam kitab-kitab seperti Karomatul Aulia. Dalam pikiran beliau, aku ingin meningkatkan diri menjadi seorang wali. Namanya orang. Setiap orang kan begitu ya. Apalagi kita kalangan masyarakat pesantren. Pertama jadi murid, jadi ustadz. Syukur-syukur jadi kepala madrasah kan gitu ya.
kemudian diangkat jadi ketua yayasan. Kan gitu ya. Lama-lama sudah ketua yayasan, ada kesempatan di tempatnya, di rumahnya bangun pondok sendiri, berarti meningkat menjadi pengasuh. Jadi pengasuh, jadi ulama, akhirnya diundang kemana-mana, jadi penceramah, jadi dai. Alhamdulillah, lama-lama kehidupan seperti gitu itu ingin dirubah. Aku kepingin kholwat. Kepingin apa? Kholwat. Imam Ghazali bisa mengarang kitab Ihya Ulumuddin karena apa? Kholwat. Dan masih banyak wali-wali kekasih Allah yang hidupnya kholwat. Apa kholwat? Menyendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas cerita, Syekh Abdul Al-Masri radhiyallahu ta'ala anhu itu berpikir, kalau aku masih di Kairo, di Kairo kota kelahirannya Syekh Abdul Al-Masri, kota besarnya ya, mungkin kayak Jakartanya gitu ya, atau kalau kita di Jawa Timur Surabaya lah gitu. Aku kepingin menyendiri. Akhirnya terlintas, orang Surabaya terlintas, kalau gitu aku mau pergi ke Iskandaria, itu agak desa ya, saya katakan Jatiroto lah gitu ya, Jatiroto lah, ini Jatiroto ya, deket Jatiroto ya, Banyu apa namanya, Banyu Putih ya, Banyu Putih. Akhirnya ringkas cerita, beliau pamitan kepada beberapa orang, masjid-masjid menjadi tanggungannya. Beliau pamitan, aku ingin pergi, jangan ada yang nyari. Tujuannya apa pergi, Pak? Untuk kholwat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang alim, Pak. Dibutuhkan masyarakat, orang alim di saat tersebut. Sampailah beliau masuk ke kota Iskandaria. Di sana masuk di pedesaan, nyari-nyari ketemu musola kecil, Pak. Musola yang agak gelap kecil dan di tengah-tengah apa ya, seperti kebun atau sawah, jauh dari pedesaan. Tujuannya apa, Pak? Kholwat. Kepingin jadi wali gitu loh ya, kepingin jadi salah enggak? Ya enggak salah kan? Salah apa enggak? Enggak ya. Sampailah beliau masuk niat i'tikaf dengan perbekalan yang sudah disiapkan. Akhirnya beliau merasa nikmat malam hari sholat, bangun malam, subuh begitu juga. Sudah merasa nikmatnya, hatinya ini tenang. Dapat seminggu dari peristiwa itu, tiba-tiba ada anak muda, Pak, melihat, tuh, kok ada orang asing di sini? Ada orang asing. Dilihat, akhirnya sang pemuda ini lapor kepada sesepuh kampung, Pak. Kalau di Malang sesepuh kampung namanya Pak Po gitu ya, Pak Sepuh gitu. Pak Po katanya, di musola itu kok ada orang. Saya lihat sholat. Akhirnya Pak Po ini penasaran, siapa itu kira-kira? Begitu ditengok, Masya Allah, itu namanya Syekh Abdullah Al-Masri, orang yang sangat alim saat tersebut. Ya mungkin tiada duanya saat tersebut ya, luar biasa. Kata Pak Po-nya, Alhamdulillah desa kita kedatangan orang alim. Maka Pak Po ini mengajak masyarakat musyawarah, ayo kita minta ngaji yuk katanya. Minta apa? Ngaji. Kita bukakan majelis taklim biar kita mendapatkan barokah ilmunya Syekh Abdullah Al-Masri. Sepakat, Pak. Desa didatangi seorang alim yang ternama. Bahasa sekarang viral, Pak. Subhanallah. Pada hari tertentu mereka bertamu, ketok pintunya musola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Syekh, apakah benar engkau adalah Abdul Al-Masri? Ya, benar, saya Abdul Al-Masri. Ada apa ya? Syekh, alhamdulillah
antum datang, ini kampung kami ini seperti bercahaya. Luar biasa. Kami haus ilmu. Kalau panjenengan dulu ngajar di kota, wah, nama antum ini pokoknya harum. Sedangkan kami hanya dengar saja ini. Maka kami minta bahwa engkau mau menerima kami mau mengaji. Apa kata Syekh Abdullah Al-Masri? Astaghfirullah. Apa? Astaghfirullah. Gini ya, mohon maaf. Aku nggak marah tapi nggak usah datang kepadaku. Ngapain sih? Ngapain datang ke aku itu? Ngapain? Masih banyak, kiai-kiai masih banyak. Ngapain datang ke aku? Itu bukan berarti Syekh Abdullah Masri menolak menyampaikan ilmu dalam artiannya. Karena beliau ingin takhusus beribadah kepada Allah, kepingin jadi wali-wali seperti cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab semacam Karomatul Auliya. Kan begitu. Ya, sebagai contohnya siapa ini? Sayyidatuna Robi Al-Adawiyah, ada yang meriwayatkan beliau itu kalau sholat malam sampai 100 kali gitu. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 1000 kali, kan begitu ya. Dengan ikhtilaf dari panel ulama ahli sejarah yang mana. Tapi begitulah ulama-ulama zaman dahulu kala, orang-orang luar biasa soleh. Gimana ya? 100 rakaat Pak, atau 100 kali. Kalau dikatakan 100 kali berarti 200 rakaat. Mampu enggak kita? Terawih kita loh cuman 23, itu loh minta yang paling cepat selesai. Betul? Betul? Bahkan 20 rakaat bisa ditempuh kadang-kadang cuman berapa menit itu yang di TV-TV di 10 menit ya, selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 100 rakaat, kalau 100 rakaat, kalau 100 kali itu kira-kira berapa lama kira-kira? Lama tentu, membutuhkan waktu. Loh kalau mengajar kan tidak mungkin, Pak. Mengamalkan seperti itu kan tidak mungkin. Ya, wali-wali kekasih Allah itu kalau baca semacam istighfar itu kadang-kadang sampai 20.000 baca istighfar. Kalau sambil mengajar kitab, mengajar, gak notut waktunya, habis Pak. Gak sampai 20.000, kan begitu. Akhirnya marahlah siapa? Syekh Abdullah Al-Masri. Sudah kalian pulang. Orang kampung dimarahi ulama Pak, takut. Betul? Jangankan dimarahi, ditoding saja takut kadang-kadang Pak. Aduh, kita ini salah kita. Sudah, berarti kita ya tetap menjadi orang bodoh aja kalau gini ya. Repot ini, ada ulama datang ngaji nggak dikasih kita. Sudahlah wis, bismillah sudah apa kata gitu. Sudah, berjalanlah. Akhirnya Syekh Abdullah Al-Masri radhiyallahu taala anhu melanjutkan ibadahnya kholwat. Dari 2 hari, 3 hari, 10 hari Pak. Ada yang datang lagi Pak, 10 hari. Yang datang ini Lora Ismail kayaknya yang datang ini. Anak muda dari Kairo, dari kota Pak. Luar biasa, anak muda ini luar biasa datang. Cari ke kampung situ, tanya kepada masyarakat, wahai bapak-bapak, saya dengar katanya Syekh Abdullah Masri itu apanya? Hijrah ke kampung sini. Apa betul? Oh iya betul. Kalau mau ketemu itu loh di situ. Ditunjukkanlah musola itu Pak. Kata orang kampung, biar kamu yang dimarahin, kami sudah kapok gitu ya. Akhirnya datang si pemuda Pak. Ya namanya pemuda, namanya juga pemuda, sudah biasalah dengan keberaniannya itu. Ketok pintu sama salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Apakah betul Anda ini Syekh Abdullah Masri? Ya, saya adalah Abdullah Masri. Ada apa anak muda gitu? Begini Syekh, saya ini mimpi Rasulullah katanya. Mimpi Rasul tentang engkau Syekh. Wah, Syekh Abdullah Masri ya senang Pak. Diimpikan bersama Rasulullah.
pikirannya Syekh Abdul Masri, pikirannya, wah kalau gitu kholwatku 20 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang pemuda datang memberitahukan bahwa dirinya mimpi Rasulullah, yang di situ ada Syekh Abdullah Al-Masri. Seneng Pak Syekh Abdul Masri, antusias itu. Ya Pak ceritanya. Mungkin Lora ini ya. Ya apa ceritanya Ra gitu. Tadi saya bisikin, saya itu teman akrabnya ayah sampean gitu. Saya katanya gini, Syekh, saya ini mimpi saya berada di masjid yang besar. Masjid. Subhanallah, di depan mimbar itu saya melihat ada Rasulullah, di sebelah kanannya ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebelah kirinya ada Sayyidina Umar bin Khattab, dan di depannya aku lihat engkau itu duduk. Berarti berapa? 4 orang. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, dan Syekh Abdullah Al-Masri. Saya tanya, hebat enggak Syekh Abdullah Al-Masri? Hebat enggak? Ini yang mimpi orang soleh, anak muda tapi soleh. Kata Syekh Abdullah Al-Masri, terus. Ya karena ingin tahu ya. Terus. Tatkala itu ya Syekh, aku melihat Rasulullah itu perintah kepadamu, hei Abdullah, tolong engkau hidupkan itu lampu-lampu lentera, kata orang Jawa lampu cempluk damar, yang dulu itu diberi minyak, damar yang nempel di apa dinding-dinding itu. Ya, kenapa bahasa Maduranya cempluk? Demar, oh demar ya, demar, damar itu ya, demar ya. Oneng demar, Jong, oneng demar Jong, ya teh hedung lah, tak iya, gitu arah bahasanya. Ya ikhwan, akhirnya Syekh Abdul Masri itu mendengarkan ini, Syekh, aku melihat Rasulullah perintah kepada engkau, hei Abdullah, tolong kau hidupkan itu demar-demar itu. Semuanya kamu hidupkan sekeliling apa tembok atau dindingnya masjid. Akhirnya Syekh Abdullah Masri berdiri dihidupin Pak. Satu sampai hidup semuanya, hingga masjid itu terang benderang, sangat terang benderang. Begitu. Katanya anak muda ini, itu Syekh, saya lihat Masya Allah engkau yang diperintahkan Nabi. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, tapi engkau yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian kita di masjid itu kurang lebih seminggu. Perasaanku begitu dalam mimpinya ini. Kata si anak muda tadi. Setelah seminggu aku lihat demar-demar itu mulai tambah kecil-kecil apinya, sampai ada yang mati. Mati. Hanya tinggal beberapa saja yang tidak mati. Itu Syekh Abdullah Al-Masri nangis. Nangis beliau. Ya Allah, beliau orang alim, paham takwil mimpi, paham. Anak muda tidak ngerti apa-apa. Kata Syekh Abdul Masri, ya Allah, aku mohon ampun ya Allah, pengajianku yang di sana aku tutup berarti damarnya mati. Masjid itu aku tutup berarti damarnya mati. Masjid di sana tutup damarnya mati. Nangis. Sampai anak muda ini heran. Ya Syekh, aku datang jauh-jauh dari Kairo ke sini memberi berita gembira, kok engkau tambah menangis? Kata Syekh, ya anak muda terima kasih. Ya karena dalam kutip, ya kamu karena nggak tahu ceritanya kan, ya nggak tahu riwayat. Sampai anak muda itu pulang. Begitu pulang, Syekh Abdul Masri itu mengatakan gini, aku kira orang mengaji kitab dan mengajarkan kitab
dibanding dengan orang-orang yang sholat malam. Amalan-amalan para wali yang ada di dalam kitab-kitab semacam apa tadi? Karomatul Aulia. Aku kira itu tidak sebanding, bahkan lebih rendah daripada amalan-amalan soleh para wali. Tapi kenyataannya aku justru dimai Rasulullah. Tatkala Syekh Abdul Al-Masri itu menangis, maka si pemuda bercerita, ya Syekh katanya, waktu engkau berhenti, kemudian Rasulullah melihat damar-damar itu padam. Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini kok damar-damar lampu-lampu pada padam? Kata Nabi, ini gara-gara Abdullah Al-Masri. Gara-gara Abdullah Al-Masri akhirnya masjidnya gelap lagi. Itulah nangis menjadi-jadi. Akhirnya tatkala anak muda itu pulang, Syekh Abdullah Al-Masri mengatakan gini, aku kira belajar ilmu syariat lah, ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu tauhid, ilmu sastra Arab dan lain sebagainya itu. Aku kira itu tidak bisa menaikkan pangkat, kasarnya begitu ya, dibanding dengan amalan-amalan para wali. Aku kira begitu. Ternyata tatkala ilmu-ilmu itu berdakwah, membantu masyarakat yang tadi mendamaikan orang dan segala macam, ngurusi hutangnya orang, yang dilakukan oleh Syekh Abdul Al-Masri sejak pulang dari pondok sampai usia 60 tahun yang dikerjakan selama itu. Aku kira nggak ada artinya apa-apa. Ternyata begitu aku tinggal, justru aku dimarahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak itulah kemudian Syekh Abdul Al-Masri kembali, beliau datang ke kampung yang dekat, sehingga beliau memulai lagi memberi pelajaran-pelajaran ilmu agama. Mohon maaf Kiai Husni ya, mohon maaf. Tadi saya katakan gini, kayaknya seperti tempat saya, kayaknya anak-anak sekarang ini kalau diajak ilmu tasawuf, kita belajar kitab-kitab itu kayaknya nggak nutut kayaknya, betul ya. Kita hataman Ihya Ulumuddin sak prakteknya gitu, nggak nutut anak-anak, betul ya. Tapi ternyata belajar kitab yang antum ajarkan di pondok sini, ya mulai tasrifan mungkin ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'ilun, itu semua ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya untuk memarakkan atau menyebarkan ilmu agama atau syariat. Nah, untuk itulah saya berpesan untuk diri saya sendiri dan juga kepada bapak-bapak yang sudah menjadi bapak-bapak, terutama juga calon bapak, kun mujtahidan. Kun mujtahidan. Jadilah orang yang rajin, wala takun kasulan. Jangan menjadi orang yang malas.